Ini yang kedua nggih, Pak. Ini yang pertama, Ibu. Oh, yang kapan itu belum nggih? Iya. Nggih. Monggo, Pak. 3 kali, Ibu. Oh, 3 kali, bukan Iya, 2 kali. hari ini 3, yang maju 3. Oh, loh, jadwalnya yang mana nggih? Jadwalnya di-share di grupnya Bu Ani itu. Hari Kamis. Heeh. Oh, yang sampai jam 2 ini. Iya. Ini semua tak? Oh lah, nggak ada ininya. Oke. Iya. Kok ininya Bu Surnese ya? Iya, Bu Sunarse yang maju Bu Sunarse itu. Heeh. Bu Sunarse, Bu Devia sama Bu Tuti. Iya. Oh, iya. Nggih, monggo Pak, biar nggak sore-sore, biar nggak awan. Iya. Nggih, monggo. Monggo, Bu. Masih ngeset Bu Sunarse. Belum bisa dimulai, Pak. Bu Sunarse. Bu Sunarse. Oh, masih ngeset Bu itu, Bu. Oh, Saya biar. siapinnya saja. Kalau sudah siap, segera dimulai biar enggak. Tadi 3 orang ya jadwalnya. Bapak Ibu, punten cek suara. Oh, mendengung. Assalamualaikum siapa? Maksudnya yang itu mah box suara berarti. Ada. Ini mah box suara. Assalamualaikum Ibu, Pak. Ya, Sunarse. Waalaikumsalam. Pak. Ya. Bu Wiwi mudah-mudahan sehat ya Bu ya. Ya. Ibu sama kami. Oh udah, berarti yang merekam siapa Pak? Pak Andre. Ya, saya minta bantuan Pak Andre. Oh, iya. Ya, kalau yang dari pusat masih. Ya, Masih. mohon maaf No. ini udah belum selesai persiapannya Pak ya, Ibu. Baiklah, mungkin Pak, terima kasih atas kehadiran Ibu, Bapak semuanya yang hadir di acara PPL saya. Mudah-mudahan nanti diberikan kelancaran ya Bu ya. Nanti kita mulai saja Ibu Bapak ya. Ya, Terima siap. kasih. Assalamualaikum. Ya. Gimana? Buka dirinya. Mulai bismillah ya. Jadi memang kalau
Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kalau sehat ya. Terima kasih. Apakah anak-anak hari ini sudah siap belajar sama Ibu? Coba mana buktinya Ibu pengen lihat. Coba berdiri semuanya. Silakan dirapikan dulu ya pakaiannya semuanya ya. Kalau yang belum rapi, kalau sudah siap, ada sampah di bawah. Kalau tidak ada, terima kasih ya anak Ibu memang rajin-rajin ya. Silakan duduk kembali. Silakan. Dipimpin oleh ketua kelas untuk berdoa terlebih dahulu ya. Saya kepada yang guru salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya pada ketua kelas yang sudah memimpin doanya. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini lebih berkah lagi ya. Kita mulai pembelajaran kita hari ini. Apakah anak-anak tadi sudah sarapan? Alhamdulillah ya. Kalau seandainya anak-anak semuanya sudah sarapan, berarti anak-anak siap ya untuk belajar hari ini. Ya. Tetap semangat ya anak-anak ya. Mudah-mudahan anak-anak tetap semangat. Insya Allah dengan sarapan kalian bisa semangat ya. Baiklah kita mulai pelajaran hari ini. Kemarin Ibu mau bertanya terlebih dahulu sama anak-anak. Pembelajaran untuk minggu kemarin itu tentang apa? Siapa yang tahu? Makanya minggu depan yang kemarin kalian belajar itu tentang apa? Ayo. Tentang apa? Nanti yang akan kalian cari adalah dalam proses itu ada masalah ya. Nah, terus slide ya sama anak-anak ini ya. Sambil lihat dulu sama nanti ya. Ini tentang apa lagi ya. Coba ada ya Siti Rohmawati ya. Oh, pempek ya. Tuh, dari mana asalnya? Oh ya, dari Palembang ya. Ini nomor 2. Apa ini? Oh iya, sosis ya. Gambar sosis ini dari mana? Makanan dari mana? Oh, dari luar negeri ya. Nah, sebelumnya Ibu mungkin mau nanya dulu, anak-anak tadi ada yang bersekolah, siapa yang bersekolah ini?
Di luar. Oh, tapi tadi katanya sakit ya? Iya. Oh iya. Terima kasih ya atas informasinya. Mungkin sebelumnya kita anak-anak kita berdoa dulu untuk anak-anak yang sakit, mudah-mudahan dilepas sembuh ya. Amin. Kita berdoa dulu untuk anak-anak yang sakit, mudah-mudahan hari ini diberikan kesembuhan oleh Allah, dan kita yang sehat mudah-mudahan tetap sehat untuk melaksanakan aktivitas ya. Amin. Bibarakati surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak karena sudah memberikan doa untuk teman-temannya ya. Hari ini kita lanjutkan kembali. Tadi ini ya Ibu mempresentasikan ini nomor 3 apa ini makanan khas daerah apa? Nomor 3. Otak-otak. Oh iya, otak-otak ya. Dari mana ini asal? Bangka Belitung. Bangka Belitung, bagus ya. Muslihin ya. Ya mudah-mudahan nanti Muslihin bisa dapat nilai tambah ya dari Ibu ya. Nah ini nomor 4, siapa nomor 4, ada yang tahu ini? Ada yang tahu? Bandeng asap atau yang disebut dengan bandeng presto ya. Nanti anak-anak coba dilihat lagi di literaturnya ya. Ini asal dari mana? Ada yang tahu kemarin? Jawa Tengah atau Semarang ya. Kalau ini apa? Ya, kerupuk ya. Kalau ini? Oh ya, ekado ya. Ekado itu berasal dari mana? Dari luar negeri. Jadi dari gambar ini siapa yang mau menyimpulkan? Ngacung. Siapa yang menyimpulkan? Jadi dari gambar ini ada berbagai macam makanan yang berasal dari asal daerah dan dari luar negeri. Nah, ya bagus ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai makanan khas daerah, yaitu yang berasal dari Palembang. Ya, kita lanjutkan. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari mengenai pengolahan makanan khas daerah ya. Ini dilihat sebentar. Makanan khas daerah khususnya adalah pempek yang berasal dari Palembang ya. Kita lanjutkan ke sini. Nah ini hari ini kompetensi dasarnya itu ada 2. Tolong dibacakan anak-anak, siapa yang bisa membacakannya? Ini nanti bisa kelihatan ya. Ya silakan. Kompetensi dasar hari ini ada 3. Tolong dibacakan ya. Ada yang 3.2, analisis sistem pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan, nabati dan hewani berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Yang 4.2, mengolah makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan, nabati dan hewani berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Ya, seperti itu ya kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Dan mungkin ini indikatornya nanti diturunkan dari kompetensi dasar ini. Dari 3.2 ada 3 indikator dan 4.2 ada tidak 3 indikator ya. Dan dilanjutkan nanti yaitu tujuan pembelajaran hari ini. Apa tujuan dari pelajaran hari ini? Siapa yang membacakannya? Siapa yang membacakan tujuan pembelajaran hari ini? Anak-anak, silakan. Tinggal dibaca ya. Ya, silakan muarafah ya. Sok muarafah ya. Tujuan pembelajaran hari ini. Siswa diharapkan mampu membuat proyek pembuatan pempek melalui pendekatan saintifik dan TPA-CK dengan model project based learning, metode diskusi, tanya jawab, proyek dan eksperimen secara teliti, mandiri dan kerjasama. Nah itu ya. Jadi dari tujuan pembelajaran ini nanti kita akan belajar mengenai makanan khas daerah, khususnya yaitu empek-empek ya. Yang pertama minggu ini kita akan
melakukan teori terlebih dahulu. Sedangkan minggu depan kita akan melakukan praktek membuat empek-empek. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan ya, anak-anak. Kemarin waktu minggu depan Ibu sudah nge-share link video kan? Nah, video apa itu kemarin? Pembuatan empek-empek ya. Sudah dibuka belum? Sudah ya. Nah, mudah-mudahan nanti Anda semuanya sudah bisa melihat dari video itu ya. Yang kemarin sudah di-share itu adalah contoh dari kelas 12 tahun kemarin ya. Ini juga Anda akan membuat tulis untuk di-share upload itu ya. Seperti itu. Kita lanjutkan kembali anak-anak. Hari ini yang pertama itu anak-anak semuanya sudah dibagi kelompok kan ya? Nah, kalau sudah dibagi kelompok hari ini kita yang pertama apa yang harus kalian selesaikan? Yang pertama yaitu tentang pertanyaan mendasar ya. Nah, pertanyaan mendasar ini kalian harus nanti isi LKPD kalian ya, silakan diambil yang LKPD-nya. Setiap kelompok ngambil satu LKPD dengan bahan ajarnya, nanti kalian bisa mengisinya, diskusikan bersama teman-teman. Ya, silakan diisi, diambil. Pokoknya ambil satu-satu ya. Nah, silakan Anda semuanya isi tentang pertanyaan mendasar itu yang Ibu sudah berikan di depan ya. Semuanya bekerja ya anak-anak ya. Harus aktif semuanya harus mengisi ya. Silakan Anda bisa mencari literatur dari bahan ajar yang sudah diberikan dan juga dari internet. HP-nya ada kan? Ada. Buka HP-nya, lihat internetnya, dibawa berita lagi tentang videonya. Pokoknya dari berbagai sumber Anda bisa menjawab pertanyaan itu ya. Silakan anak-anak Ibu diberi waktu 10 menit ya untuk mengerjakan pertanyaan versi kasar itu. Ya, silakan. Ada yang bertanya, anak-anak, tentang pertanyaan mendasar? Kalau ada yang bertanya, silakan ya. Kalau ada yang tidak mengerti, begitu ya. Jelas ya. Oh ini, jadi perbedaan jadi itu ada yang bertanya
nomor berapa itu teh? Nomor 4 ya. Nah, silakan Ananda kalau masih bingung ini sambil ini ya untuk menjawab pertanyaan mendasar ini mungkin kalian bisa melihat slide ini ya. Ya, nomor berapa ini bisa tadi soal nomor berapa ini? Coba. Nomor 1 ya. Ajis, ini gambar apa, Jis? Ini dengan ini bedanya apa? Ya, jadi ini adalah nanti disimpulkannya apa ini? Ada yang bisa menyimpulkan dari gambar ini? Ya, Muslihin. Jadi dalam pembuatan PP itu bisa dibuat dalam 2 bahan, yaitu bahan nabati dan bahan hewani. Nah, sip. Nah, seperti itu ya. Jadi tinggal dimasukkan ke LKPD itu ya. Ada di sana ciri-cirinya apa ya? Nah, tinggal dimasukkan. Bagus, Muslihin. Yang lainnya juga ya. Nah, langsung dimasukkan ke ini. Nah, yang ini, yang tadi ditanyakan kelompok 1 itu ya. Nah, kelompok 4. Kelompok 4 siapa tadi teh namanya? Hikmah Aprilia ya, yang ditanyakan ini nih. Apa perbedaan komposisi tepung tapioka terhadap kualitas produk PMP ya? Nah, udah bisa paham ya ini ya? Silahkan diisi. Nanti kita prakteknya sesuai perbedaan komposisi tepung tapioka ya, 10%, 20%, 30%, sampai 40%. Nanti apa hasilnya terhadap teksturnya ya? Bisa jelas ya? Nah, silakan diisi di LKPD-nya. Kalau sudah, waktunya sudah selesai, silakan yang mau maju presentasi yang pertanyaan mendasar untuk menjawab. Nanti bisa ditambahkan oleh kelompok yang lainnya. Ya, ada yang mau presentasi? Silakan. Tadi kelompok ini ya. Kelompok mana yang mau maju? Kelompok 4 ya? Ya, kelompok 4 maju ke depan. Siapa yang menjawab pertanyaan? Nanti nggak apa-apa, salah juga yang anak-anak ya. Nantinya ditambahkan sama kelompok yang lainnya. Ya. Silakan maju ke depan. Ya. Siapa yang mau maju ke depan? Kelompok mana? Ayo. Silakan ada. Silakan. Ya. Ini nggak apa-apa. Ke depan dulu ya. Ya. Ini tolong diperhatikan anak-anak. Kelompok 4 akan mempresentasikan pertanyaan mendasar. Nanti tulangnya di mana ya? Silakan. Pertanyaan yang 1. Sistem pengolahan produk makanan khas daerah merupakan makanan dan minuman khas daerah baik kering maupun basah yang dapat dikonsumsi secara langsung ataupun dapat diolah makanan setengah jadi. Untuk pertanyaan nomor 2, karakteristik bahan nabati yaitu umumnya memiliki daya awet yang tinggi, cenderung tahan terhadap tekanan dan tidak gampang rusak, meski sifat dasar spesifik namun masih dapat dicari sifat umumnya. Selain sumber protein dan lemak, bahan nabati banyak yang juga berperan sebagai sumber karbohidrat, mineral, dan vitamin. Karakteristik bahan hewani yaitu umumnya mudah rusak, daya awetnya rendah, umumnya bersifat lunak, tidak tahan tekanan dan hantaman. Setiap bahan sama spesifik dan sangat sulit digeneralisasi. Umumnya merupakan sumber protein dan lemak. Alat dan bahan untuk membuat PMP. Alat yang digunakan air cawan, pisau, tekanan, atel, panci, sodes, dedet, sendok, ini penyajian kompos. Untuk bahan dari ikan, tepung tapioka, tepung terigu, gula pasir,
air, garam, telur, merica, air panas, bawang merah, bawang putih, dan bawang daun. Untuk bahan saus cuko ada gula merah, bawang putih, asam jawa, cabai rawit, garam, dan air. Untuk cara membuat, daging ikan yang sudah digilai kemudian digiling dan dimasukkan ke dalam cawan, kemudian ditambahkan bahan penunjang seperti garam, gula, bawang merah, bawang putih yang sudah dihaluskan. Tambahkan telur, tepung terigu, dan tepung tapioka sedikit demi sedikit dan tambahkan sedikit air panas. Cetak adonan pempek dengan dibuat bulat, panjang atau silinder yang berbentuk lenjer dan juga kapal selam diisi telur yang sudah dikocok. Pempek yang sudah dicetak kemudian direbus dengan menggunakan air mendidih. Jika pempek mengapung ke atas, itu tandanya pempek sudah matang dan bisa diangkat. Gorenglah pempek di atas wajan dengan menggunakan minyak goreng yang panas dan api yang sedang. Sajikan pempek dengan saus cuko. Bagaimana keterkaitan pembedaan komposisi tepung tapioka terhadap kualitas tepung pempek? Yaitu semakin banyak tepung tapioka ditambahkan, maka semakin kenyal. Bagaimana cara menguji yang cocok untuk pembuatan pempek? Yaitu dengan uji kualitas makanan dengan tes organoleptik. Bagaimana pengemasan yang cocok untuk pembuatan pempek? Yaitu kemasan harus gelap udara, kemasan bebas dari bahan berbahaya dan juga kemasan menarik, dan ada label supaya terlihat lebih menarik. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Mohon maaf ada yang lebih salah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu ya buat kelompok 4. Tadi kelompok 4 sudah mempresentasikan pertanyaan dasar dan juga kelompok yang lainnya jawabannya ada yang enggak. Boleh ya. Saya sudah lihat di sampulnya tadi ya. Coba kelompok mana kelompok ini? Kelompoknya sama. Ada yang beda ya? Silakan bedanya apa nih? Kelompok ini bedanya apa? Boleh ya. Kalau namanya merupakan pendapat boleh berbeda ya. Silakan bedanya apa? Dan nomor berapa yang beda? Silakan dijawab. Ya. Boleh, silakan. Yang ini Bu, apa perbedaan Ya, apa? kalau yang akan berpengaruh terhadap tekstur, rasa, warna, dan aroma pempek. Nah, ya, ini salah satunya kelompok ini yang menambahkan ya. Jadi bukan hanya dari teksturnya gitu ya, tadi ya, tapi dari terima kasih tambahannya. Ada lagi yang bisa menambahkan? Kelompok yang lain ada yang bisa menambahkan? Sudah cukup? Sudah ya? Kalau sudah cukup, kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya ya. Nah, hari ini Anda semuanya diajak untuk merancang proyek ya, karena kita akan melakukan praktek pempek. Jadi, Ibu jelaskan terlebih dahulu anak bagaimana kalian harus merancang proyek. Jadi, Anda nanti Ibu diminta apa saja sih yang harus kalian lakukan, yang harus kalian siapkan ketika nanti kalian akan membuat pempek ya. Jadi ya pokoknya diserahkan ke kelompok kalian, diskusikan lagi apa saja yang harus dirancang proyeknya itu tentang pempek ya. Silakan bisa dipahami. Nah, kalau bisa jelas, silakan kalian berdiskusi kembali bersama kelompoknya untuk merancang proyek ya. Dan jangan lupa nanti Anda semuanya pada waktu kita melakukan praktek harus ada satu orang ya untuk video kelompok kalian ya, foto video untuk dijadikan bahan penilaian dari Ibu nanti ya. Kira-kira jelas? Nah, kalau jelas silakan didiskusikan lagi di atas PPT-nya ya. Lanjutkan tentang merancang proyek ada ya. Silakan.
Pas. Ya, coba lagi. Sorry. Pelan. Ya, silakan dikerjakan lagi. Merancang proyek nanti ada yang presentasi ke depan ya. Ya, Bu. Coba sebentar Ananda untuk merancang proyek nanti ya. Silahkan Ananda lihat gambar ini ya supaya lebih jelas. Coba lihat dulu ke sini ke depan. Nah, kira-kira dari tahapan ini mulainya dari tahap nomor berapa? Nomor 6 ini ya. Apa ini? Ya, terus dilanjutkan kemana? Apa ini? Ya, betul. Terus dilanjutkan kemana? Satu. Ini apa ini? Ya, proses dilanjutkan ke nomor 2. Proses apa ini? Dan dilanjutkan lagi nomor 5 ya? Oh ya, proses apa ini? Terus dilanjutkan ke nomor 3. Ini proses masakan juga tapi digoreng ya. Selanjutnya nomor ini nomor 8. Nomor 8 ya. Ini apa ini? Buat cuko ya. Ini nomor, terus selanjutnya nomor 7. Ini adalah gambar cukonya ya yang sudah jadi. Dilanjutkan nomor 9. Ini apa? Siap penyajian ya, dengan siap santap ya. Nah, silakan kalian rancang seperti itu sampai urutan yang tadi. Jelas ya? Silakan beri waktu 10 menit. Kalau 15 menit ya cukup ya. Untuk merancang proyek silakan. Nanti dipresentasikan lagi. Siap ya? Semangat. Kita bersemangat. Sarapan. Ini masih masalah normatifnya. Selain apa namanya itu diagram lainnya, Anda juga harus menyiapkan tambahannya ya. Sudah selesai ya. Ini sudah selesai. Rancang proyek. Siapa yang mau ini? Silakan cari lagi di rekeningnya ada di HP. Silakan ya. Kalau sudah siap, nanti silakan presentasi ke depan. So, di waktu sama Ibu 10 menit dulu ya. Silakan kalau ada yang ditanya, boleh ditanya ya. Ya.
Sudah siap? Sudah selesai anak-anak? Silakan yang sudah siap ke depan ya. Kelompok mana yang mau presentasi? Oh, kelompok 1 silakan. Siapa namanya? Oh ya, Muslim silakan ya. Yang lainnya tolong diperhatikan. Nanti kalau ada perbedaan boleh ya berpendapat beda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memaparkan tentang perancangan proyek tentang PP dari kelompok saya. Yaitu ada alat, bahan, dan cara membuat PP. Dari alat yaitu ada cawan, pisau, talenan, katel, panci, sodet, blender, sendok, piring penyajian, dan gas. Dari bahan yaitu ada 2. Yang pertama bahan dari membuat PP yaitu ada ikan tenggiri, tepung sagu, santan, bawang putih, daun bawang, telur, garam, gula, penyedap bubuk, baking powder, pepper. Adapun dari bahan kuah cuko yaitu air, gula merah, asam jawa, bawang putih, cabai rawit hijau, cabai keriting, garam, ebi, dan kecap manis. Cara membuat pempek yaitu kupas, lalu haluskan bawang putih dan cacah halus daun bawang. Letakkan ikan dalam sebuah mangkok besar, lalu blending hingga halus dengan diremas-remas. Bisa menggunakan mixer. Tambahkan putih telur, penyedap bubuk, dan gula. Aduk hingga rata. Tambahkan bawang putih, bawang daun, garam, lada, dan baking powder. Aduk hingga merata. Tambahkan santan, lalu aduk hingga merata. Tambahkan tepung sagu sedikit demi sedikit. Aduk perlahan hingga merata. Olesi tangan dan sendok dengan minyak sedikit demi sedikit, lalu buatkan adonan. Bisa ditambahkan isian telur. Kukus hingga matang. Saat menyajikan, potong pempek yang sudah dikukus, goreng hingga kering, sajikan di atas mangkok, lalu siram dengan kuah cuko. Pempek siap disajikan. Adapun cara membuat kuah cuko yaitu cacah halus gula merah, lalu tambahkan 500 ml air. Masukkan dengan api sedang. Di tempat lain campurkan asam jawa dengan 300 ml air. Peras, aduk, lalu saring. Blender halus cabai rawit, cabai merah, dan bawang putih. Untuk mempermudah blender, tambahkan sedikit air asam jawa. Campurkan semua bumbu asam jawa dan gula merah yang sudah dilarutkan, lalu didihkan. Tambahkan kecap, garam, dan ebi halus. Masak hingga mendidih. Adapun diagram alir yaitu ikan filet, proses penggilingan, proses pengadonan, proses penjetakan, proses pemasakan, penyajian, dan pengemasan. Terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu ya, Bapak Muslim. Terima kasih ya, anak-anak Muslim yang sudah mempresentasikan tadi merancang proyeknya ya. Silakan dari kelompok yang lain ada yang berbeda, mungkin dari resepnya silakan ditanyakan ya. Ya, siapa namanya? Ya, siapa dia? Apa untuk yang makan itu tadi dia ada tapi oh ya di kelompok ini pakai baking powder ya? Kalau biasanya
literaturnya ya. Kalau di sini tidak ada kan? Nah, boleh Anda ya, kalau ini beda juga ya, pakai baking powder. Ya, hanya saja mungkin nanti kita kalau pakai samakan persepsinya ya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak kenapa kelompok ini ada baking powder? Ya, kira-kira hasilnya bisa sama atau beda? Beda. Nah, bedanya persepsi dari satu orang ini yang kenal ya. Kalau yang pakai baking powder mah PP-nya bakal mengembang. Oh ya, karena fungsi dari Baking powder itu sebagai pengembangan. oh ya seperti itu ya. Terus ya, ini tambahan lain. Terima kasih ya. Jadi Ananda, ada lagi pertanyaan dari kelompok lain selain dari bahannya, mungkin dari alatnya berbeda atau yang lainnya mungkin dari saus tepungnya tadi mungkin ada yang berbeda gitu ya. Kalau kelompok muslim kan tadi ada ebitnya ya. Ada. Nah, ada kelompok lain pakai ebit tuh. Hah? Oke ya. Kalau kelompok ini gimana saus tepungnya? Sama berarti ya. Sama berarti ya. Kalau ini ada yang beda tuh. Ada. Enggak ya. Oh iya. Enggak apa-apa walaupun tidak juga apa. Sebenarnya silakan ya. Ya. Kalau itu kan ada yang alergi kan? Ya. Maka silakan teh kasih tahu yang suka ya. Anak-anak ada yang kita anak lagi ya? Ya. Sudah jelas kan dari macam proyeknya ya? Terima kasih kalau sudah jelas kita lanjutkan ke selanjutnya ya. Yaitu proses pembelajaran kita yang selanjutnya yaitu mengenai yang ini ya. Nah, kita menyusun jadwal. Nah, itu jelaskan terlebih dahulu. Jadi nanti Anda semuanya harus menyusun jadwal proyek kita. Kita harus 2 minggu ya. Selesaikan proyek kita itu 2 minggu ke depan. Jadi 1 minggu ini kita tentang apa namanya tentang teorinya, minggu kedua ada prakteknya. Tapi Anda harus membuat jadwal terkelompok ya. Yang harus Anda lakukan selama minggu pertama dan minggu kedua. Silakan dibuka lagi apa PPT-nya ya. Isi apa PPT-nya tentang membuat jadwal. Minggu pertama apa? Minggu kedua apa? Silakan lagi. Soal ada yang lain soal? Silakan dibicara di literatur lagi ya, isi HP lagi boleh berkenan. Sebetulnya kalau di dalam boleh buat ada pasangan. Anak-anak nanti yang bedanya kan mau dikumpulkan sama ibu ya. Harus rapi ditulisnya. Ya, bukan dinilai kelompok. Nanti kita itu ada kelompok, ada juga ibu melihat kalian bagaimana kerja sama kalian. Ini siapa yang aktif, siapa yang tidak, ya. Silakan isi dulu sebelum nanti dipresentasikan oleh kelompok yang akan dipresentasikan hari ini. Ya.
Ya, boleh. Silakan, pendeknya kira-kira apa-apa. Isi ya, jelas. Silakan sambil diselesaikan dengan KBM-nya ya. Kalau ada yang kurang paham, kurang jelas, boleh ditanyakan. Silakan kalau sudah selesai yang menyusun jadwal, udah ya? Kalau sudah selesai, silakan dipresentasikan kelompok mana yang presentasikan. Oh ini, silakan. Depan.
Nanti kelompok yang lain diperhatikan, mungkin dalam menyusun jadwal kelompok yang siapa namanya ini Teresa ya, ada berbeda dengan kelompok yang lain. Nanti kalian bisa bertanya ya dari berbagai hal. Nah, silakan, Teresa. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menceritakan tentang menyusun jadwal. Dalam penyusunan jadwal kita membagi jadi 2 minggu. Untuk minggu pertama kita materi. Selesai itu kita juga mengadakan kegiatan yang antaranya mengumpulkan dana terlebih dahulu, menentukan alat dan bahan, membuat resep pempek, belanja keperluan untuk membuat pempek, membuat proposal laporan. Untuk minggu kedua kita melakukan praktek pembuatan pempek dan pengemasan. Sekian jadwal yang saya. Yang minggu keduanya ada minggu keduanya. Ada Bu. Minggu keduanya disebutkan. Minggu kedua berarti. Minggu kedua itu kita melakukan praktek ya dan pengemasan. Ya. Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nanti berapa? Itu tergantung ini. Tergantung menentukan bahan yang akan dibeli. Siap. Ya. Proses pengumpulan barang-barangnya. Nanti kita diskusikan lagi. Ada lagi? Oh sudah. Ada yang ditanyakan lagi nggak? Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu ya buat Teresa ya. Nah, tadi kan kelompok ini, kelompok Teresa kan sudah mungkin ada perbedaan di kelompok yang lain ya. Nanti yang ditanyakan di kelompok lagi, kelompok ini bertanya, Mas ini gimana katanya apa namanya? Cara pengumpulan Itu bahan-bahan. Gimana kalau muslim gimana? Jadi koordinasikan ya di kelompok nanti memang ada dibutuhkan kerjasama kalau dalam kelompok ya. Jadi jangan sampai yang memang jadi semua harus berbagi untuk berkoordinasi demi terwujudnya proyek main-main nanti depannya ya. Nah, coba sebelum disimpulkan nanti ya, Ibu mau bertanya sama kelompok sana nih kelompok. Nah, kalian nanti kan transport, ada yang nanti tadi gimana transportasinya ya? Transportasi membawa bahannya ke sekolah, ya. Pakai apa biasanya? Motor ya. Kalau punya motor semuanya kan? Jadi pakai motor ya, insya Allah ya. Insya Allah kalian siap ya, anak-anak semuanya ya. Terima kasih kalau sudah siap untuk minggu depan ya. Nanti kalau sudah selesai semuanya, Ananda silahkan sebelum itu silahkan disimpulkan dulu ya. Kita simpulkan dulu. Oh sebelum itu kira-kira ada yang bertanya nggak tentang pembelajaran ini? Silahkan bertanya kalau tidak. Bertanya dulu sama ibu apa yang harus ditanyakan dari itu. Sudah jelas atau tidak gitu ya? Ya boleh bersama. Ya, nah biasa bertanya apa kita prakteknya hari ini kan sudah insya Allah kita prakteknya itu hari Senin ya. Hari Senin kita prakteknya lagi. Ya seperti itu. Kita sudah siap ya nanti ya. Ya. Sudah siap semuanya. Kalau
alat dan sebagainya. Silakan. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, jelas semua ya. Kalau sudah jelas, silakan. Siapa hari ini yang mau menyimpulkan dari pembelajaran tadi? Ya. Dari mulai pertanyaan dasar, menyusun proyek, dan menyusun gambar. Ya. Silakan dari kelompok mana? Kelompok D ya, kelompok maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyimpulkannya. Kesimpulannya dari pembelajaran hari ini yaitu kita banyak mempelajari tentang cara membuat makanan daerah, yaitu pempek Palembang. Dari alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan, terus mencari resep cara membuat pempek. Seperti kan dipelet terlebih dahulu, proses pembimbingan, pengolahan, pencetakan, pemasaran, boleh direbus atau direbus atau digoreng, penyajian dan penyebaran, menacap proyek dan menyusun jadwal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu ya, untuk ya. Nah, tadi dari kelompok ya, aku sudah menyimpulkan ya. Nah, aku lagi ingin tahu ya, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, coba mungkin tes dari tadi kalian yang telah belajar ya. Coba aku ingin tahu siapa yang bisa menyebutkan kegiatan alir pempek. Siapa tambah? Boleh tambah, silakan tambah. Apa dia tambahinnya? Dari mulai proses awal ya. Ikan satu ikan dipakai, satu dua proses penggilingan, 3 proses pengadonan, 4 proses pencetakan, 5 proses pemasaran. Pemasakan. Terus dikemas, dikukus, digoreng, direbus, digoreng. Proses penyajian terakhir 6 proses penyajian dan pengujian terakhir pengemasan. Nah, bagus ya. Sudah jelas semuanya ya. Terima kasih sudah sangat jelas disebutkan hari ini ya pembelajarannya. Jadi nanti minggu depan Anda semua harus sudah menyiapkan alat dan juga Anda sudah siap sama ya. Ya. Supaya nanti kita langsung menangkap itu ya. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi hari ini, mungkin kita berdoa terlebih dahulu untuk belajar tentang ini supaya lebih lagi ya. Hari ini terima kasih sama anak-anak semuanya yang sudah mau belajar bersama ibu dan tetap semangat ya. Mohon maaf kalau ada kesalahannya, karena sebagai manusia ada kesalahan-kesalahannya dan benar itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, silakan kelas ikut memimpin doa hari ini. Duduk siap, sudah belajar, doa mulai. Doa selesai, alhamdulillah. Terima kasih anak-anak semuanya. Silakan LKPD-nya dikumpulkan lagi ya, mau dinilai sama ibu. Terima kasih Bu, sudah selesai pembelajarannya hari ini.
Alhamdulillah. Saya masih tidak terdengar ya. Dengar, Bu. Oh iya. Nggak tahu kenapa kok tiba-tiba habis gitu kemarin itu. Sampai semalam nggak muncul sama sekali suaranya. Minum jeruk, Bu. Iya. Di mana anak-anaknya istirahat tadi Ibu ya? Anak-anaknya istirahat di mana? Apa di kelas aja dulu? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Ibu kalau ada kesalahan ya, masih ada kekurangan. Nah, ini anak-anaknya Ibu langsung ini apa ya istirahat. Anak-anak sekarang istirahat ya? Jam berapa sih istirahatnya? Belum. Oke, silakan di situ aja dulu ya. Process of classification. So we must make sure that these elements are available Oh, ya suruh Ibu ke mana kita? Ini kan ya gimana tuh? Pas 2 jam.
Monggo. Ibu udah selesai, Ibu. Nggih, Bu. Suara saya habis, Bu. Oh, ya. Boleh saya Coba saya ngasih komen sebentar nggih. nggih. Nggih, Pak monggo, Bu Musa. Ani. Nggih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepanjang yang saya tahu, saya ikuti tadi Bu Surnese. Selamat ya Bu ya, sudah melaksanakan pembelajaran ini. Mungkin nanti ada beberapa hal yang perlu diperhatikan atau dipertimbangkan untuk yang kedua nantinya, gitu ya Bu ya. Saya rasa dari guru sama siswa itu sudah aktif di dalam kelas ini. Namun di awal saya lihat tadi ketika siswa membacakan KD sama tujuan ya Bu ya. Di sana juga disebutkan ada model PJBL gitu. Yang mana yang dilakukan PJBL ya Bu ya? Saya tadi hanya melihat anak-anak diskusi, dan Ibu memberikan gambar dan ini gitu. Apakah dalam dua JP ini juga ada PJBL ya Bu? Ibu disintak itu, disintak pertanyaan dasar, sama menyusun topik, sama menyusun jadwal. Ya, enggak dalam kelas ini. Tadi ada menyebutkan model yang mau diberikan PJBL gitu. Waktu kalau enggak saya dengarkan, saya tidak melihat tayangan di ini ya, di slide-nya ini. Barangkali nanti mungkin perlu diklarifikasi yang mana menggunakan PJBL, yang mana PBL, yang mana ini, atau PJBL mulai awal gitu. Itu tadi yang saya dengar seperti itu. Kemudian ini agak terganggu saya melihat ya ketika itu tadi siswa yang ikut belajar atau yang siswa lain ya Bu yang mengambil video itu. Yang video ya? Ya. Yang video ya? Yang video itu bukan, itu ikut siswa belajar di kelas ini atau siswa lain atau siapa gitu? Ya di kelas ini. Oh, berarti dia nggak ikut ini, nggak ikut apa namanya materi gitu maksud saya. Karena banyak ketika Ibu kemana saja mengikuti untuk mengambil videonya gitu. Ada dua orang itu siswa dalam kelas ini atau kelas lain gitu. Ya, ibu tadinya mau kelas lain. Kata anak-anak, nggak apa-apa ibu dari kelas 12 ke 13 belajar gitu. Kemarin itu seperti itu. Jadi yang sama ya. Iya, tadi saya lihat selesai terus ikut duduk di grup mana diskusi gitu. Barangkali itu nanti ketika mau diedit tidak dilihatkan di sana ya Bu ya. Oke. Kemudian slide yang Ibu tayangkan di sana itu mungkin satu slide terlalu lama ya Bu. Barangkali ketika siswa itu diskusi
LCD itu bisa dimatikan atau apa gitu. Barangkali itu ke sana supaya tidak menyerap energi banyak ke situ. Ya Bu ya. Mungkin ini saja review yang saya ikuti tadi, barangkali karena untuk yang lain suara saya kurang begitu jelas, ada double gitu, suara double. Mungkin itu saja, monggo Pak Muson. Terima kasih Bu Ani sama Bu Wiwi. Ya Bu Sunarsih ya, nah saya kira itu sudah bagus Bu. Ya, alami seperti yang di kelas biasa ya, ada jedanya, ada tadi menyampaikan tujuan, terus pada saat berkelompok ya, ada yang menyampaikan, ada yang menyanggah dan menjawab. Tapi hanya jawaban Bu Sunarsih tadi yang menyanggah atau menyampaikan debat di kelompok tidak menyebutkan nama. Kemungkinan itu mungkin disebutkan nama dulu untuk pemberian nilai ya, asesmen keaktifan ya. Tadi ada beberapa menjawab tapi namanya belum disebutkan, seperti itu Bu. Sepertinya bagus, sudah bagus. Nah, dengan tadi secara alurnya normal ya, sudah memperlihatkan aktivitas di kelas seperti biasa ya, itu sangat bagus. Itu saja Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ibu. Ya. Bu Sunarsih, gimana Bu? Sudah selesai, alhamdulillah Bu ya. Ya, alhamdulillah Pak, selamat. Ya, selamat Bu Sunarsih ya, sudah selesai. Ya, alhamdulillah lumayan Bu. Ini saya lagi istirahat di rumah Bu. Sudah bagus sih Bu semuanya tadi secara keseluruhan. Kemudian ini pengambilan gambarnya juga sudah terlihat semua. Yang saya tanyakan Ibu tadi Bu, memang betul kata Bu Ani, ada beberapa anak itu tadi yang mengambil gambar itu agak mengganggu gitu loh Bu. Ya sebenarnya sih nggak masalah, cuma kelihatan di kameranya itu bolak-balik gitu Bu. Jadi tadi agak mengganggu di situ. Bu Sunarsih pakai berapa kamera Bu? Dua. Oh 2, iya. Ini tadi kan untuk yang online itu ada 3 kalau nggak salah. Itu tadi ada pakai laptop 1 apa ya Bu? Laptopnya 2 ya. Oh iya. Terus itu Bu, kan ini kan PJBL juga ya tadi ya, sintaknya juga. Mungkin Ibu tadi sampai menyusun jadwal Bu ya, berarti nanti untuk sintak berikutnya nyambung di pertemuan berikutnya gitu ya Bu ya? Iya. Iya, sama kayak punya saya kemarin mungkin. Cuma punya Ibu ini tadi setelah membuat rancangan, anak presentasi, membuat jadwal, anak presentasi gitu ya Bu ya. Terus habis itu belum ada prakteknya ya yang di pertemuan ini. Belum. Oh Nanti iya. prakteknya minggu depan. Oh iya Bu. Iya, sama sih kemarin itu saya itu antara mau praktek sama tidak. Jadi saya itu kemarin memburu waktu, akhirnya yaitu waktunya mungkin kemarin kelebihan. Karena saya tadi telat masuk di kelasnya Bu Sunarsih, mungkin saya tidak bisa mengamati yang di awal Bu. Ya mungkin sudah secara keseluruhan sudah bagus Bu, sudah tersampaikan, suara Ibu juga sudah jelas. Tadi Ibu sudah pas menyampaikan sintaknya itu juga sudah bagus Bu. Selamat Bu Sunarsih sekali lagi Bu ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, Saya sama-sama Bu. coba bicara kedengaran ya Bu. Nggih Bu. Nggih Bu Wiwi kedengaran. Bu Sunarsih, ya alhamdulillah dah selesai. Yang mau saya tanyakan ini 2 JP ya Bu ya? 2 JP. Iya Bu. Kalau 2 JP harusnya 90 menit ya Bu? Iya Bu.
Ya, ini tadi kalau 90 menit harusnya selesai di kisaran pukul 10 ya, 10 lewat dikit karena tadi mulainya sudah 8.40. Benar ya? Benar ya. Jadi Bu Surnesi ini hanya melaksanakan pembelajarannya sekitar 60 menit. Nah, itu sebagai catatan saja supaya nanti pada saat yang kedua pertemuan kedua diusahakan bisa tepat waktu lah, mendekati persis paling tidak ya. Jadi tidak terlalu cepat. Harusnya 90 menit, yang tadi saya amati hanya sekitar 60 menit. Jadi kita mulai 8.40-an sudah berakhir tadi jam 9 ya. 9.36 maksud saya. Jadi masih satu jam. Benar ya Pak Ahmad ya? Kurang ya harusnya ya? Iya Bu, iya. Tadi hanya, makanya saya kira selesai jam 10 kok tadi udah selesai. Gitu. Pak Selamat kemarin ya bisa dibilang tepat lah. Bisa dibilang tepat ya. Kurang sedikit, hanya kurang sedikit saya rasa sudah tepat. Kemudian sama yang pertama tadi ketika ada, nggak tahu apa videonya yang lambat, yang saya lihat tadi pertama saat siswa diminta berdiri, tapi video yang saya lihat anak-anak tetap duduk. Nggak tahu apa yang tampilan di HP saya ini lambat atau gimana gitu ya. Kemudian terlihatnya mondar-mandir siswa itu memang cukup mengganggu. Bolehlah ada yang membantu merekam, tapi sebisa mungkin tidak sangat nampak gitu ya. Supaya aktivitasnya Bu Surnesi tidak terganggu. Semoga nanti pada saat di edit bisa bagus. Nanti ngedit gambar yang rekaman satunya, yang ngerekam satunya terlihat kan repot juga gitu ya. Jadi barangkali nanti ke belakang disiapkan lebih baik lagi. Kemudian yang jelas di rubriknya UKIN itu muncul ada penilaian terhadap bagaimana wajah gurunya, bagaimana tampilan yang jelas dari gurunya. Tadi tidak sempat terlihat dengan jelas wajahnya Bu Surnesi bagaimana gitu kan. Jadi bagaimana ada penilaian juga tersenyumkah, selalu merengutkah kan gitu ya. Tapi saya rasa enggak kalau merengut, cuman sebaiknya sesekali tampak jelas gitu ya. Seperti kemarin kalau saya lihat di Pak Selamat sudah ada yang terlihat jelas, Bu Lani juga itu udah. Jadi enggak apa-apa, barangkali pada saat membuka bisa terlihat wajah gurunya, sikap gurunya. Yang sering saya lihat hanya terlihat saat Bu Surnesi jalan, kemudian punggungnya dan sebagainya. Kemudian barangkali tujuan pembelajaran itu bisa disampaikan oleh guru lebih apa ya, lebih pas gitu loh. Jadi apa ya, ada penekanan gitu kalau yang nyampaikan gurunya. Nanti kita mau belajar ini loh, harapannya kalian nanti setelah belajar bersama kita bisa ini bisa itu gitu ya. Jadi lebih kalau yang dibacakan anak itu kesannya hanya membaca tanpa ada penekanan, maksudnya nanti endingnya bagaimana gitu. Kemudian saya masih melihat ada anak yang masih memakai topi saat di kelas ya Bu Surnesi ya. Masih ada yang memakai topi. Memakai topi tadi ada ya, karena di kelas sebaiknya dilepas. Kemudian ini. Nah, terkait dengan PJBL, barangkali karena sintaknya 6, kemudian dibuat 2 kali pertemuan, dipotong di 3 sintak, enggak apa-apa. Hanya tadi kalau yang saya amati mungkin kesannya bolak-balik ya, Pak Selamat ya. Kok setelah ini presentasi, lanjut lagi presentasi kan gitu. Iya Bu, Barangkali tadi kelihatan nanti, presentasi. Iya, difokuskan dulu. Misalkan pertanyaan mendasarnya itu apa, semua sudah jelas. Bolehlah di situ dilakukan tanya jawab, diskusi, saling tanya jawab. Jadi bukan presentasi barangkali ya, hanya tanya jawab. Penguatan sudah diberikan, kemudian anak-anak diajak untuk berdiskusi, menyusun rencananya. Nah itu boleh sesekali presentasi. Kemudian lanjut menyusun jadwal. Nah
jadwal itu barangkali tidak harus dipresentasikan, tetapi nanti dilaksanakan pada saat sintak keempat. Nah, dimonitoring oleh Bu Sunesi seperti itu. Jadi nggak terkesan bolak-balik bingung jadinya ini sintaknya gimana gitu ya. Tapi sudah cukup bagus. Hanya mungkin waktunya ya yang kurang apa. Jadi untuk menggali yang sintak 2 mendesain proyek itu diberi waktu cukup lama nggak apa-apa Bu Sur. Jadi anak-anak sekaligus mencari informasi terkait dengan dokumen-dokumen, pustaka-pustaka untuk mereka menyusun laporan yang digunakan untuk presentasi di tahap kelima nanti. Seperti itu. Jadi barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Semoga bisa di ini ya, bisa ditangkap jelas. Oke, bisa ya Bu Sunesi ya. Ya Ibu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Terus ini